Halo sahabat makna dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Saudara, seorang rekan bercerita tentang pengalaman hidupnya. Ia berkata, ketika aku masih kanak-kanak, perumpamaan domba yang hilang merupakan perumpamaan favoritku. Aku sering meminta ibuku menceritakannya sebelum aku tidur. Bagiku cerita itu mendebarkan. Sang gembala menghitung kawanan domba satu persatu dan menyadari bahwa ada seekor yang hilang. Lalu demi yang satu itu, ia pergi mencari dombanya, walaupun harus menghadapi berbagai bahaya. Dan aku selalu mengkhawatirkan si domba yang hilang, tetapi aku merasa lega dan senang ketika domba itu ditemukan dan diselamatkan. Satu kisah bagi dirinya ketika masih kanak-kanak membuatnya dapat merasa lega. Dan itu menjadi sebuah kisah yang melekat sampai hari ini bagi seorang rekan saya itu. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan itu bagaikan gembala yang merangkul kita, yang mencari kita bahkan ketika kita sesat. Nah saudara, kalau kita memikirkan anak-anak di seluruh dunia yang menghadapi bahaya dan tantangan yang tidak terhitung, maka kita juga harus percaya mengingat gembala kita yang baik. Dia tidak pernah menyerah terhadap kita. Bahkan di tengah berbagai tantangan dan masalah, ketika kita takut, kita dapat bergantung pada kesetiaannya, yaitu Yesus Kristus sebagai Sang Gembala. Dia gembala bagi domba-domba yang hilang, bagi orang-orang yang menderita. Dia juga adalah gembala bagi kita, domba-domba yang seringkali menghadapi kesulitan dan merasa seringkali tersesat dalam jalan kita. Kita dipanggil untuk percaya akan kasih Kristus itu dan membagikannya kepada dunia yang seringkali merasa terhilang dari kasih Allah. Nah saudara, seringkali kita mungkin merasa takut, tidak nyaman, di mana banyak anak-anak Tuhan itu tahu bahwa gembala yang baik ada di dekat mereka dan akan menolong, menyelamatkan. Tetapi seringkali mereka kurang dapat merasakannya. Di sanalah tugas kita sebenarnya. Bukan hanya sebagai domba yang melihat dan menganggap bahwa Tuhan itu hanya bagi saya. Tapi seringkali justru ketika orang-orang membutuhkan sosok gembala yang nyata dalam hidupnya yang tersesat dan susah, kita diminta untuk menjadi sahabat bagi Sang Gembala untuk domba-domba yang sedang kesusahan. Saudara, satu kali ketika saya masih berusia pemuda, masih berkuliah, saat itu saya sedang mencari jati diri dan komunitas. Saya pernah datang di sebuah tempat persekutuan gereja, tapi saya tidak menemukan satu komunitas yang menerima saya, menyapa saya. Sampai pada akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan di mana? Saya harus merasakan cinta kasih-Mu. Satu persekutuan yang menguatkan saya. Ketika saya datang ke sebuah gereja dan di sana ada persekutuan anak muda. Dan di sana ketika saya sudah berkenalan, sudah selesai, ketika itu saya melihat semua orang kemudian beberes. Dan berbeda dari komunitas rohani lain atau gereja lain, pada saat itu saya disapa. Saya kemudian ditanya, sudah makan belum? Yuk makan sama kami. Kami biasa makan bersama setelah persekutuan. Saya merasa sesuatu yang berbeda. Tidak pernah saya merasakan hal yang demikian. Saya merasa seperti dianggap sebagai seorang manusia seutuhnya. Bukan hanya membutuhkan firman Tuhan, tetapi juga membutuhkan perhatian. Singkat cerita, komunitas inilah yang membuat saya kemudian bertumbuh
menjadi seorang pemuda, bahkan dipanggil kembali menjadi seorang pendeta di sana. Nah, saudara, itulah komunitas yang menghadirkan cinta kasih Sang Gembala. Sang Gembala yang rela untuk mencari satu domba yang terhilang. Di sana jugalah kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Ketika kita terhilang, tidak punya orang lain di dunia ini, pasti Tuhan masih memberikan orang terdekat kita menjadi tempat curahan hati kita yang mau menerima kita. Apabila saudara saat ini sedang membutuhkannya, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikannya. Mungkin dari anggota keluarga saudara, mungkin teman atau sahabat saudara yang tidak pernah atau sudah lama sekali tidak saudara kontak. Mereka akan tersedia dari Tuhan untuk menjadi sahabat bagi kita. Kita juga diutus bagi Tuhan, bagi saudara-saudara kita di tengah-tengah gereja kita, di keluarga kita, mereka yang kesepian. Jadilah sahabat bagi mereka. Sehingga kasih Sang Gembala itu tersedia bagi domba yang terhilang, yang tersesat, yang sedang kesusahan. Sehingga cinta kasih Sang Gembala itu dapat kita rasakan secara pribadi di tengah-tengah kesulitan hidup kita, maupun juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang sedang kesusahan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk belajar akan firman Tuhan tentang kasih Sang Gembala. Biarlah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh melihat, percaya bahwa kasih Sang Gembala itu hadir bagi kami. Di tengah-tengah kehidupan kami sebagai domba yang seringkali merasa kesepian, merasa kesusahan, merasa terhilang dari kawanan domba yang lain atau orang-orang yang mengasihi kami. Kami percaya Sang Gembala, yaitu Kristus Tuhan, tetap mengasihi kami, menerima kami, bahkan menjemput kami. Untuk kami dapat meyakini kembali bahwa cinta kasih-Mu tersedia. Cinta kasih-Mu itu tersedia melalui orang-orang terdekat kami yang memperhatikan kami. Maka biarlah ya Tuhan, mereka dapat menjadi orang-orang yang tersedia bagi kami. Biarlah kami peka untuk dapat terbuka kepada keluarga kami, sahabat teman kami, saudara-saudara seiman, supaya mereka menjadi kasih Sang Gembala yang menolong kami. Juga biarlah kami meneruskan kasih Sang Gembala itu bagi dunia yang kesepian, dunia yang sedang kesusahan, seperti domba-domba yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Biarlah melalui sapaan kami, perhatian kami, persahabatan kami, hidup dalam kekeluargaan, di tengah-tengah keluarga kami atau gereja kami dimanapun Tuhan menempatkan. Di sanalah kasih Sang Gembala dapat tersampaikan. Inilah doa dan sembah kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup dapat merasakan cinta kasih Sang Gembala yang agung itu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.